Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, pada hari ini telah hadir di depan kita para panelis dari kelompok 1 yang akan memaparkan materinya tentang problematika penerapan understanding by design dari sudut pandang sebagai stakeholder dan juga siswa. Kesempatan 10 menit saya berikan untuk kelompok 1 untuk memaparkan materinya, dan juga untuk kelompok 2 dan 3, 4 mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan untuk kelompok 1. Kesempatan saya berikan. Oke, baik, terima kasih kepada pemandu presentasi kita pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Anggota-anggota kami ada 6 orang. Saya sendiri Abian Toju. Terus yang kedua itu ada Maria Marcelina Mone, dan yang ketiga itu ada Maria Masinley. Yang keempat itu ada Scholastica Clau. Yang kelima itu ada Irmanul Hidayat, dan yang keenam itu ada Dina Zilviani. Hari ini kami akan membahas tentang problematika sebagai stakeholder sesuai dengan yang sudah dibagi oleh teman-teman. Kami kelompok 1 dari SDM Persok 23 akan membahas tentang problematika sebagai stakeholder. Langsung saja kepada teman saya akan membahas dari slide pertama. Ya baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang pengertian stakeholder. Yang pertama, stakeholder atau kita bisa sebut sebagai pemangku kepentingan adalah orang atau kelompok yang bekerja dalam satu organisasi atau kerjasama dalam suatu proyek. Jadi stakeholder dalam pendidikan merupakan orang yang berpengaruh atau dipengaruhi oleh aktivitas organisasi sekolah atau lembaga pendidikan. Stakeholder dalam dunia pendidikan meliputi pihak yang terdampak oleh aktivitas dan kebijakan pendidikan. Kemudian macam-macam stakeholder dibagi menjadi 2. Yang pertama stakeholder primer dan stakeholder yang sekunder. Stakeholder yang primer atau yang utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan atau program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Contohnya itu adalah masyarakat. Yang kedua, stakeholder pendukung atau sekunder. Stakeholder pendukung adalah yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program atau proyek. Dan mereka ini memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang termasuk dari stakeholder sekunder itu yang pertama, lembaga atau aparat. Dalam hal ini pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggung jawab langsung. Kemudian lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Yang berikut ada lembaga swadaya masyarakat atau biasa kita sebut dengan LMS. Terbalik. LSM. Jadi LSM yang bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul, yang memiliki konken atau termasuk organisasi massa yang terkait. Yang kemudian termasuk dalam stakeholder sekunder itu ada perguruan tinggi, yakni kelompok akademisi yang memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah serta pengusaha. Yang terakhir ada pengusaha atau badan usaha yang terkait. Baik, berikutnya yang berikut ini ada stakeholder kunci. Stakeholder kunci ini merupakan sesuatu kunci yang di dalamnya itu memegang kekuasaan yang memiliki bagian penting untuk mengambil keputusan dalam memberikan izin atau memberikan keputusan untuk suatu proyek, baik itu dalam level daerah kabupaten atau DPR dinas dan yang tersangkut paut di dalamnya. Terus yang berikut itu ada pihak yang mengimplementasikan UBD dalam stakeholder. Itu yang pertama itu ada dinas pendidikan,
terus ada musyawarah guru mata pelajaran, itu ada MGMP sebagai meningkatkan kompetensi guru, penyelenggara kegiatan yang mengarah ke pengembangan kompetensi guru setiap mata pelajaran. Terus ada komite sekolah, dan yang berikut itu adalah masyarakat. Itu adalah merupakan pihak yang berpartisipasi secara sadar untuk berkontribusi dalam program pengembangan kurikulum pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai dengan tahap evaluasi. C. Permasalahan yang dihadapi oleh stakeholder. Yang pertama yaitu masyarakat, kedua dinas pendidikan, yang ketiga MGMP, dan yang keempat adalah komite sekolah. Untuk masyarakat, pendidikan masyarakat yang masih rendah, dengan rata-rata masyarakat memiliki lulusan SD sampai SMP. Tingkat kepedulian masyarakat dengan dunia pendidikan masih rendah. Untuk solusinya yaitu dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan berupa pentingnya pendidikan. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan yang sesuai dengan standar pendidikan Indonesia sejak dini. Contohnya pengetahuan nilai Pancasila. Untuk yang kedua yaitu dinas pendidikan, di mana kurang perhatiannya terhadap perkembangan asesmen yang ada di berbagai sekolah. Kemudian sekolah atau instansi harus memberikan dorongan terlebih dahulu kepada dinas pendidikan mengenai permasalahan asesmen yang ada di sekolah. Untuk solusinya, dinas pendidikan lebih banyak melakukan observasi tiap sekolah yang ada di daerahnya. Kemudian membuat peraturan yang tertulis dalam pengimplementasian understanding by design. Ketiga, komite sekolah, di mana sekolah terdapat banyak pendidik yang sudah berusia atau berusia lanjut atau tua, tidak melakukan sosialisasi terbimbing dari dinas pendidikan. Untuk solusinya yaitu dengan pemberlakuan sosialisasi understanding by design kepada semua pendidik. Kemudian yang kedua, pemberian materi understanding by design dari dinas yang terkait. Kemudian yang ketiga, MGMP, pemberlakuan understanding by design masih berupa saran atau gagasan. Dan kemudian tidak melakukan aksi nyata pada setiap pendidik yang tergabung. Untuk solusinya, pemberlakuan atau sosialisasi understanding by design secara menyeluruh. Kemudian ada peraturan khusus yang dibuat untuk memastikan understanding by design diterapkan di sekolah atau tidak. Kemudian penerapan understanding by design di Indonesia, yaitu dalam pembelajaran di Indonesia, menurut pemaparan dari channel YouTube selaku praktisi pendidikan mengenai penerapan UBD di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya melakukan praktik pembelajaran berbasis understanding by design. Penyebabnya adalah pendidik di Indonesia cenderung melakukan pembelajaran konvensional dengan tidak merencanakan pembelajaran sesuai alur perencanaan pembelajaran dalam understanding by design. Pendidik hanya memenuhi kewajiban mengisi jam pelajaran saja, berbeda dengan di Amerika Serikat. Sebagai negara dengan kualitas pendidikan maju yang memaksimalkan UBD sebagai dasar dalam merancang proses pembelajaran di kelas secara holistik. Pemimpin adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu lembaga, baik formal maupun non-formal. Dalam hal ini, pemimpin dalam suatu lembaga memang menjadi sebuah aspek yang sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan proses dalam meningkatkan mutu pendidikan secara luas sebagai upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkualitas dan menjadi sebuah hal yang mutlak dalam meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya, problematika dan evaluasi implementasi UBD sebagai siswa. Perubahan kurikulum terjadi secara sistematis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Sebagaimana yang telah diketahui pada tahun 2020, pendidikan mengalami banyak perubahan dikarenakan efek dari pandemi COVID-19. Lembaga sekolah sering merubah beberapa kebijakan sesuai dengan peraturan yang terbaru dan disesuaikan dengan kondisi di lembaga sekolah. Beberapa perubahan dimulai dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum darurat
yang sekarang sudah diresmikan menjadi kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka mengadaptasi understanding by design sebagai kurikulum. Persamaan keduanya terlihat dari tujuan yang ingin dicapai dengan kurikulum telah dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran sebagai desired goal, tujuan akhir dari pembelajaran. Penyusunan asesmen dan rencana pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan, sehingga kita dapat mengetahui penilaian yang akan dilakukan, kemudian menyusun pembelajaran untuk mencapai penilaian tersebut. Tentunya, implementasi kurikulum merdeka ini memunculkan beberapa problematika dan memerlukan evaluasi berkesinambungan. Berikut saya akan menjelaskan terkait problematika yang muncul dari sudut pandang siswa. Yang pertama, persepsi siswa yang buruk terhadap suatu mata pelajaran sehingga menyulitkan siswa dalam mempelajari mata pelajaran tersebut karena mereka sudah menganggap mata pelajaran tersebut sulit atau tidak akan berguna bagi dirinya di masa depan. Yang kemudian, siswa memiliki fixed mindset. Siswa dengan paradigma seperti ini menganggap dirinya tidak berbakat di suatu bidang dan membuatnya tidak mau belajar di bidang tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu siswa merupakan slow learner yang membutuhkan waktu lebih lama untuk mempelajari sesuatu. Berikutnya yang keempat, siswa mengalami learning loss akibat pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Untuk yang kelima yaitu siswa mengeluh bahwa sulit untuk fokus belajar dari rumah dan menjawab pertanyaan dari guru, menyebabkan stres dan isolasi konstan yang membosankan yang dapat mengakibatkan kecemasan dan depresi pada siswa. Untuk yang keenam, tidak terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Understanding by design menempatkan siswa sebagai pusat dari pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Ini berarti siswa harus lebih aktif dalam pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jika siswa tidak terbiasa dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Kemudian untuk problematika yang muncul dari sudut pandang siswa yang terakhir yaitu kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang disajikan. Salah satu tujuan dari understanding by design adalah untuk membantu siswa memahami konsep-konsep secara lebih mendalam. Namun jika siswa tidak terbiasa dengan cara berpikir seperti ini, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep yang disajikan. Oke, yang berikut tentang solusi yang dapat dilakukan guru dalam mengatasi problematika dari sudut pandang siswa. Yang pertama, melakukan diagnosa kemampuan siswa. Saat siswa memiliki perspektif buruk terhadap suatu mata pelajaran, penyebab yang mungkin adalah siswa tersebut merasa sangat kesulitan mengikuti pembelajaran karena ia sudah sangat tertinggal dari segi pengetahuan dalam mata pelajaran tersebut. Jadi, jika guru mengetahui kemampuan awal siswa melalui tes diagnosa, guru akan mengetahui titik awal kesulitan siswa dan dapat memandu siswa belajar dari titik tersebut. Hal ini sudah dilakukan pada kurikulum merdeka, di mana dilakukan asesmen diagnostik yang dilakukan pada awal semester pembelajaran. Lalu yang kedua, menanamkan growth mindset pada siswa atau pola pikir berkembang. Guru menjelaskan faktor-faktor mengenai otak manusia yang memiliki kelenturan dalam berkembang. Kecerdasan kita akan meningkat dan dapat dikembangkan jika kita mengetahui bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkannya. Di sini kita sebagai guru dapat menghadirkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian di sekitar lingkungan siswa untuk dapat meningkatkan growth mindset ini atau pola pikir siswa. Lalu yang ketiga, menyusun pembelajaran yang kontekstual. Dengan pembelajaran yang kontekstual, siswa akan merasakan kedekatan antara pembelajaran di kelas dengan lingkungan di sekitarnya. Siswa juga akan mengetahui manfaat dan esensi dari konten pembelajaran yang dituangkan oleh guru. Yang keempat, pembelajaran yang menyesuaikan dengan kesiapan, karakter, dan gaya belajar siswa. Kondisi ini akan menyenangkan bagi siswa
guru harus mengakomodasi perbedaan tersebut dalam suatu rencana pembelajaran dalam suatu kelas. Seperti yang kita tahu, gaya belajar pada siswa itu ada audio, visual, dan kinestetik. Sebagai guru, kita harus dapat menuangkan pembelajaran dengan keempat gaya tersebut. Lalu yang berikut, memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Guru dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas pada siswa tentang apa itu pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan mengapa pendekatan ini penting dalam mencapai hasil belajar yang optimal. Lalu yang kelima, memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat. Guru dapat memberikan bimbingan dan dukungan yang tepat kepada siswa untuk membantu mereka memahami konsep-konsep yang disajikan. Di sini sebelum guru membagikan LKPD atau diskusi atau siswa melakukan proyek, di situ guru harus menjelaskan dulu cara kerjanya proyek atau LKPD tersebut bagaimana. Lalu yang terakhir, menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbeda. Jika siswa masih kesulitan dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka guru dapat mencoba menerapkan pendekatan pembelajaran yang berbeda, yang lebih sesuai dengan gaya belajar siswa. Guru bisa menggunakan pembelajaran CLT, TALL, kontekstual, dan sebagainya. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1 tentang problematika sebagai stakeholder atau pemangku kebijakan yang berperan penting dalam meningkatkan suatu perusahaan atau organisasi di dalam lingkup pendidikan yang ada. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Teman-teman mungkin ada yang memberikan pertanyaan, silakan langsung di grup mata kuliah yang ada. Kelompok kami akan menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh teman-teman dari kelompok lain. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah memaparkan materinya. Saya kira materi ini cukup detail ya. Nanti untuk kelompok 2, 3, dan 4 saya persilahkan untuk memberikan masukan ataupun pertanyaan yang sekiranya untuk penyempurnaan materi mereka yang kemudian kita akan pelajari bersama. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1.